Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk kelas 12 IPA dan IPS? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi untuk penilaian akhir semester ganjil biar bisa maksimal untuk hasil ujian kita, dan tolong untuk dipersiapkan belajar dan mempelajari bab di sejarah Indonesia karena materinya banyak sehingga perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Baik, untuk kisi-kisi yang akan kita bahas, yang pertama untuk membahas tentang peristiwa PKI Madiun. Di situ ada pertanyaan menyebutkan tokoh PKI Madiun. Tentu kita ingat tokoh PKI Madiun. Jadi PKI yang terjadi tahun 1948. Di sana ada Muso, ada Semaun, ada Darsono, dan juga ada tokoh PKI yang pernah menjadi Perdana Menteri, yaitu Amir Syarifuddin. Kemudian yang kedua menjelaskan tokoh atau nama organisasi yang dipimpinnya. Ya, tokoh yang dipimpinnya berarti berhubungan dengan organisasi-organisasi yang pada waktu itu melakukan suatu pemberontakan atau ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Misalnya berkaitan dengan DITII, berarti ada DITII Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, ada Kalimantan, ada Aceh. Nah, itu yang perlu kalian ingat ya. Kemudian kalau APRA berarti Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, siapa tokohnya? Kemudian ada RMS. Nah, itu juga kalian perlu pahami siapa tokohnya. Kemudian ada Andi Aziz, karena namanya Andi Aziz berarti pemimpinnya adalah Andi Aziz. Kemudian ada PRRI, ada Permesta. Yang ketiga menjelaskan hal yang menandai berakhirnya demokrasi liberal. Di Indonesia ada demokrasi liberal berarti 1950 sampai 59. Sedangkan demokrasi terpimpin 1959 sampai 65. Nah, itu apa yang menjadi penandanya. Kemudian yang keempat menjelaskan faktor penyebab munculnya pemberontakan. Berarti sebab-sebab terjadinya pemberontakan G30 SPKI atau tujuan G30 SPKI itu apa? Ya, tolong dicari. Kemudian yang kelima pemimpin penumpasan G30 SPKI. Jadi ada pemimpin pemberontakan, ada pemimpin penumpasan. Ya. Kalau pemimpin pemberontakan ya ada Letkol Untung yang pemimpin operasionalnya, pemimpin militer, sedangkan kalau pemimpin politiknya adalah DN Aidit. Nah, sedangkan kalau yang memimpin penumpasan ada Letjen Soeharto atau juga Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Ketujuh menyebutkan masa berlakunya kabinet demokrasi liberal. Baca masa demokrasi liberal ada 7 kabinet ya, masing-masing punya kelebihan dan juga suatu peristiwa penting yang ada pada waktu itu. Misalnya kalau Ali Sastro itu tentang konferensi Asia Afrika. Kalau Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu pertama. Kalau Sukiman karena hubungan dengan Amerika yang menjadikan sebab jatuhnya. Kemudian menjelaskan kabinet yang berhasil menyelenggarakan pemilu tadi siapa? Ya, itu tadi. Kemudian menyebutkan hasilnya. Hasil itu berarti berhubungan dengan
siapa pemenang pemilu pertama tahun berapa? Tahun 1955. Ada 4 pemenang pemilu, silakan dicari. Nomor 11 menjelaskan sebab jatuhnya kabinet. Ya, masing-masing kabinet itu berlangsungnya singkat dan bisa disebabkan beberapa faktor. Silakan dicari sebab-sebab jatuhnya kabinet ya. Yang berikutnya menyebutkan kabinet yang berhasil menyelenggarakan penandatangan tentang batas laut. Nah, kemudian yang ke-14 menjelaskan perkembangan bank masa awal kemerdekaan. Ya, bank yang itu sebelumnya bank milik Belanda kemudian dinasionalisasi. Nah, itu nama banknya apa? Ke-16 menjelaskan tentang pelaksanaan pemilu pertama. Jadi pemilu pertama itu dilangsungkan tahun 1955, dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama tanggal bulan September, tahap yang kedua bulan Desember. Kemudian yang berikutnya nomor 16 menguraikan awal berlakunya demokrasi terpimpin, berarti tahun 59 sampai 65. Baik, itu untuk tahap yang pertama untuk kisi-kisinya. Nanti kita lanjutkan yang poin atau nomor 17 sampai 35. Nah, terima kasih.